Ia talung tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Tuhan dan selamat kita dan juru selamat kita. Jangan katakan bahwa Tuhan, dan katakan pula bahwa Tuhan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau kau percaya, engkau akan selamat. Kalau tidak percaya, engkau akan dituntut. Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan, dan dalam terus 4 ayat dan keselamatan tidak ada kami siapapun juga selain dalam Dia Yesus, karena di bawah pengelolaan ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya, mantap. Dan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Karena Alkitab sudah mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 sampai 11, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan pernah diselamatkan. Mantap! Doa dan harapan saya di pagi hari ini, kekuatan Tuhan, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Doa akan menyertai dalam menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita bekerja, berkarya, bertugas. Kiranya kekuatan Roh Kudus akan meruntuhkan kita dalam menghadirkan suasana surga dimanapun kita. Kiranya Tuhan Yesus mantap. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, terima kasih Tuhan, biarkan kami hidup dalam tugas. Saya akan membacakan satu ayat dalam Amsal 9 ayat 10. Pengumuman hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, Alkitab mengatakan jadilah, tema kita adalah jadilah orang yang bijaksana. Nah, orang yang bijaksana itu pasti hidup. Yang pertama itu takut akan Tuhan. Kita sudah sering kali mengatakan ini, takut akan Tuhan. Ada perlindungan yang besar, ada ketentraman, ada sumber kehidupan, dan terhindar dari jerat-jerat maut. Takut akan Tuhan membuat kita hidup suci, hidup benar, hidup kudus. Takut akan Tuhan itu membuat kita diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan membawa kita hidup dalam damai, hidup dalam sukacita yang besar dari Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Jadi hidup dalam takut akan Tuhan itu adalah hidup orang-orang yang bijaksana. Jadi itulah sebabnya tema kita, jadilah orang yang bijaksana. Yang kedua, masih dari ayat itu, hidup mengenal yang Maha Kudus atau yang Maha Kuasa. Kita tahu Dia Maha Benar, Maha Suci, Maha Besar. Dia omnipotent, Allah yang Maha Kuasa, omnipresent, Allah yang Maha Hadir, omniscient, Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau engkau memiliki persoalan yang besar, datang pada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Dia mampu menyelesaikan masalah. Kalau engkau mengalami kesendirian, kesepian, kesusahan, dalam tekanan, dalam penderitaan, percayalah, omnipresent itu Allah yang Maha Hadir itu akan hadir. Aku menyertai engkau sampai kepada kesulitan sana. Kalau engkau tidak tahu sesuatu, ingat Tuhan semua itu Maha Tahu. Apa yang sedang kau pergumulkan, apa yang sedang kau minta, Dia Maha Tahu. Belum kau katakan pun, Dia sudah tahu. Karena Dia adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau Dia Allah Maha Tahu, ya berarti Dia tidak akan membiarkan engkau dalam keterpurukan. Jadi kenali alam. Makanya firman Allah katakan kepada pemazmur dalam Mazmur 91 ayat 15. Ayat 1 di sana dikatakan ayat 14, 15, 16.
bahwa kalau orang melekat pada Tuhan dan sebab dia because he loves me, is the Lord, sebab dia mengenal namaku, melekat padaku, kata firman Allah, I will still, aku akan menolong dia. He loves me, for he acknowledge my name, I will protect him, sebab dia mengenal namaku. Haleluya, aku akan mengenal dia. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa kalau dia berdoa, maka dia akan menjawab. Kalau dia dalam kesusahan, maka Tuhan akan menyertai. Kalau dia dalam pergumulan, Allah akan menjawab doanya supaya Allah dimuliakan dalam kehidupan. Jadi Tuhan itu memberikan yang terbaik, dengan panjang umur akan ditunjukkan kepada kita, dan dia akan memberikan yang terbaik. Jadi kenali Allah memberikan baik, supaya engkau tidak ragu lagi, karena orang yang ragu tidak akan pernah tenang dalam hidup, tidak akan mengalami. Kalau engkau mengenal Allahmu, maka engkau akan mampu berdiri dalam terang dan kebenaran firman Allah. Kiranya kita menjadi orang yang betul-betul dalam kebenaran. Yang ketiga, hidup menjauhi kejahatan. Ayat Ayub 28 ayat 8. Tetapi kepada manusia yang berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi kalau kita hidup menjauhi kejahatan, itu kita adalah orang yang berakal budi, orang yang betul-betul mau mentaati firman Allah, orang-orang yang betul-betul hidup dalam hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu akan membawa kita kepada hidup dalam kebenaran. Nah, kita tidak perlu jauh-jauh mengambil contoh Ayub itu sendiri. Dia adalah orang saleh, orang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Walaupun anak-anaknya tidak selalu hidup sesuai dengan pengharapan dia, sesuai dengan keinginan dia, tetapi dia selalu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan supaya Tuhan menjaga anak-anak. Tetapi kita berbicara lain. Tuhan mengambil sekaligus anak-anaknya yang seperti itu, yang suka pesta-pesta itu. Ingat, jangan suka pesta-pesta. Dan kalau engkau suka pesta-pesta satu kali, engkau akan mengalami. Yang keempat, kata firman Allah, orang hidup menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, sekaligus menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Jadi, orang yang bijaksana itu adalah orang yang menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, sekaligus menjadi perilaku firman Tuhan yang baik. Jadi, pelaku firman Tuhan yang baik. Orang bijaksana itu mendirikan rumah di atas batu. Ada hujan, ada banjir, ada angin, menghantam rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh, sebab tidak takut. Didirikan di atas batu. Tapi ada orang bodoh. Sama hujannya, sama prosesnya. Ada hujan, ada banjir, ada angin mengukur rumah itu. Dan orang yang membangun di atas batu, di atas pasir itu roboh, besar kerusakannya. Loh apa? Didirikan di atas kekayaan tidak membawa kelanggengan. Tapi kalau engkau hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dengan dasar iman yang tumbuh dalam Yesus Kristus, engkau adalah orang yang bijaksana, yang kemudian melakukan, mendengarkan firman Allah, sekaligus menjadi pelaku firman Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami menjadi orang yang bijaksana, sehingga kami betul-betul hidup takut akan Tuhan, mengenal yang Maha Kuasa, hidup menjauhi kejahatan, hidup menjadi pendengar firman yang baik, sekaligus pelaku firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakitnya, mari angkat kedua belah tangan kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada mereka yang sedang menderita, dimanapun mereka, engkau mampu hadir kepada mereka dan menumpangkan tangan.
kalau engkau sedang mengalami kesukaran, kesulitan, masalah, apapun itu, dalam usahamu, dalam pekerjaan, dalam apapun, Tuhan mampu menolong. Kalau engkau orangnya, mari serahkan tangan kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Mari Tuhan tolong mereka-mereka yang sedang mengalami kesukaran, masalah, kesulitan, baik dalam ekonomi, keuangan, apapun itu. Kiranya engkau bermurah hati menolong setiap mereka, karena memang engkau murah hati. Terima kasih buat pertolonganmu, buat kebaikanmu. Muliakanlah engkau kasih setiap. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, tentunya di dalam Tuhan. Allah untuk semuanya, untuk terus beraktivitas dan terang. Jadilah terang yang berikan arah, dan jadilah haram dunia yang memberikan kita di tengah-tengah tugas-tugas kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di mana kita hanya Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.